Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang awalnya, Xiaoyan pun mencari temannya yang menghilang yaitu dari klan Dewa Api Kuno yang tidak lain dipimpin oleh Zhu Chang'an. Xiaoyan pun benar-benar sangat kaget ketika mengetahui mereka sekarang hanya tinggal berlima, dan sekarang mereka tidak sadarkan diri berada di wilayah istana Raja Hiu. Raja Hiu pun mengatakan bahwa bukan dia yang telah melakukannya, bahwa dia telah menemukan orang-orang dari klan Dewa Api Kuno ini telah hampir mati dan kemungkinan pelakunya Dosian Bintang 8 yang sebelumnya datang ke tempat ini. Xiaoyan pun sangat kaget dengan tim yang sebelumnya datang ke tempat ini, berarti ada tim lain yang tiba di cermin ke-9 ini. Kemudian Xiaoyan pun melihat musuh-musuh yang telah mati dan Xiaoyan pun mengenali bahwa itu adalah kelompok dari tim Genping. Yang ternyata tim Genping lah yang telah menghabisinya. Xiaoyan pun benar-benar sangat marah ketika mengetahui hal ini karena dia sebelumnya selalu membantu. Yang ternyata dia adalah seorang pengkhianat di belakang. Di sisi lain, Raja Hiu pun mendengar kabar dari prajuritnya bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua telah dihabisi juga oleh sosok Dosian Bintang 8 itu. Hal ini membuat Raja Hiu pun menjadi sangat marah dan memerintahkan seluruh pasukan Hiu untuk segera menuju ke medan pertempuran. Akhirnya semua orang dan juga Xiaoyan pun menuju ke medan pertempuran untuk membalaskan dendam. Di sisi lain, Genping yang ternyata dia telah berubah wujudnya ke bentuk aslinya, dia pun tertawa. Dia pun tahu Xiaoyan pasti akan datang ke sini. Dia tidak sabar untuk melakukan baku hantam dan menginginkan apa yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, dan dia pun tertawa terbahak-bahak karena dia juga sekarang di belakangnya ada 100 pasukan yang bersiap untuk menghadang kelompok Xiaoyan dan pasukan Raja Hiu. Semuanya mengenakan baju hitam dengan kata ajaib yang tercetak di dada masing-masing. Selain itu, di antara kelompok ini ada juga orang lain yang tentu saja akan dikenali oleh sosok Xiaoyan. Sosok ini adalah Suesi dari Istana 10.000 Iblis, dan di sebelah Suesi ada sosok pria berjubah hitam, yang ternyata mereka semua dari Istana 10.000 Iblis. Semua orang pada saat ini tampaknya mendukung Genping sebagai pemimpin. Salah satu orang berkata kepada Genping bahwa 10 tim dari Istana 10.000 Iblis telah berkumpul mendengar hal tersebut. Pada saat ini ia seketika tersenyum. Genping pada akhirnya segera berbalik dan bertanya apakah mereka sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala istana. Mendengar hal tersebut, Suesi pada saat ini sedikit melangkah maju dan segera mengangkat tangannya. Segera setelah itu sebuah tanda muncul di tangannya dengan kata ajaib yang tertulis di atasnya. Morning pun tertawa dan segera mengambil token yang berada di tangan Suesi. Setelah itu Morninging lanjut berkata bahwa sekarang mereka telah memiliki token iblis. Dengan begitu maka mereka pada saat ini akan bisa menyelamatkan kakak senior mereka yang disegel. Setelah selesai berbicara Morninging, dirinya sudah bisa merasakan ada sesuatu yang datang. Morning pun sedikit menyipitkan matanya dan berkata sepertinya dirinya juga ada di sini. Inilah yang membuatnya penasaran karena saudara Xiaoyan ini benar-benar menyembunyikan sesuatu di dalam tubuhnya. Dirinya benar-benar ingin tahu sebenarnya apa yang berada di dalam tubuh Xiaoyan ini. Jika bukan karena perintah dari Tuan Istana, Morninging pasti sudah membunuh Xiaoyan sejak lama dan membedah tubuhnya untuk mengetahui apa yang berada di dalam tubuhnya. Lalu setelah selesai berbicara, Morninging pada akhirnya tersenyum aneh. Seorang prajurit segera bergegas menemui Morning. Prajurit tersebut menjelaskan bahwa ada banyak anggota dari Hiu Laut dan setidaknya ada puluhan ribu kelompok ini datang menuju ke arah kelompok mereka. Morning pun seketika menarik nafas sebelum akhirnya bertanya apakah jumlahnya ada 10.000. Morning benar-benar tidak menyangka bahwa jumlah dari klan Hiu ini benar-benar cukup besar. Namun jika kekuatan dan kualitasnya masih sama maka hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan. Semua pasukan pada saat ini harus siap untuk bertempur hari ini. Dirinya yang bernama Morning dari Istana 10.000 Iblis akan benar-benar menghancurkan mereka semua. Kekuatan dari Istana 10.000 Iblis ini benar-benar sangat bergengsi di kontes 10.000 alam murid-murid dari Istana 10.000 Iblis. Semuanya adalah monster, beberapa dari mereka sangat kejam dan beberapa juga memiliki fisik yang bisa bermutasi. Bahkan ada juga di antara mereka yang memiliki dantian yang bermutasi. Di bawah pelatihan dari Istana 10.000 Iblis mereka semua benar-benar berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat ganas. Pada akhirnya setelah cukup lama menunggu, pada saat ini klan dari Hiu Laut di bawah kepemimpinan Raja Hiu Laut dengan cepat mendekat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sepertinya jauh berada di belakang kelompok dari klan Hiu Laut. Tentu saja kecepatan klan Hiu Laut di bawah air ini benar-benar jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok Xiaoyan. Puluhan ribu tentara dari iklan Hiu Laut sudah sampai. Di tempat pertempuran di depan mereka ada lebih dari 100 orang yang berasal dari Istana 10.000 Iblis Raja.
Hiu laut pada saat ini perlahan muncul di antara kerumunan sosok-sosok di sekitarnya. Dirinya memandangi ke arah ratusan orang dengan matanya yang indah, hingga akhirnya matanya tertuju kepada pemimpin dari kelompok tersebut, yakni Morninging. Meskipun Raja Hiu Laut seorang wanita pada saat ini, suaranya benar-benar menggelegar ketika dirinya mulai berbicara. Raja Hiu Laut bertanya kepada orang-orang dari Istana 10.000 Iblis apakah mereka yang telah menyakiti bangsa klan Hiu Laut. Ketika Morning mendengar hal tersebut, Morning terkejut. Pada awalnya dirinya pada akhirnya segera melayang sejajar dengan Raja Hiu Laut dan merentangkan tangannya. Morning pada saat ini segera berkata, bukankah klan mereka yang bergerak terlebih dahulu untuk menyerang kelompok dari Morning? Oleh karena itu tidak mungkin Morning berdiam diri ketika ada orang yang menusuk lehernya dengan sangat kejam. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Morning, Raja Hiu Laut pun mendengus dingin dan mulai berkata tanpa ragu-ragu. Dirinya berkata bahwa gunung, daratan dan lautan ini dikuasai oleh klan Hiu Laut. Oleh karena itu, jika mereka mencoba memaksa masuk, maka mereka harus mati. Morning pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan tersenyum tipis menatap ke arah Raja Hiu Laut. Pada saat ini Raja Hiu Laut benar-benar memancarkan niat membunuh dirinya, berkata bahwa siapapun yang menyakiti klan mereka tentu saja hanya dengan darah mereka dan nyawa. Kelompok dari Hiu Laut dapat menghapus kebencian. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut, mata Morninging pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap. Dirinya pun segera berteriak kepada anggotanya agar mereka menyingkirkan semua orang. Mereka juga harus berhati-hati dengan kekuatan kutukan yang dimiliki oleh kelompok tersebut, karena kekuatan kutukan tersebut agak sulit untuk diatasi. Begitu kata-kata Morning ini keluar, ratusan orang di belakang Morninging segera mengeluarkan kekuatan masing-masing dalam waktu singkat. Pada saat ini beberapa anggota dari Morning segera membentuk formasi. Air laut di sekitarnya juga seperti mendidih sebelum akhirnya garis merah terlihat melintas ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Garis merah ini seketika langsung melesat menuju ke arah anggota dari klan Hiu Laut. Air segera bergelombang dan jeritan yang melengking. Pada saat ini juga seketika terdengar ada 10 garis merah yang melesat, tetapi hanya dengan 10 garis merah ini telah melukai ribuan anggota dari klan Hiu Laut. Melihat penampilan ini, Raja Hiu Laut pun seketika terkejut dan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah kelompok Morning. Orang-orang yang membentuk formasi di belakang tampak terlihat pucat. Tampaknya formasi ini juga melumpuhkan kemampuan untuk bertarung mereka untuk sementara waktu. Memanfaatkan hal tersebut, Raja Hiu Laut segera berteriak agar semua pasukannya untuk segera bergegas. Tombak hitam juga muncul di tangan Raja Hiu Laut dan pada saat yang bersamaan banyak sosok yang pada saat ini segera mulai menyerang ke arah kelompok Istana 10.000 Iblis. Pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar pecah dan kekuatan yang kuat segera menyebar di belakang Morninging. Ada sekelompok orang yang sama kuatnya yang berdiri satu demi satu. Selain dari Morninging, ada 5 orang dosian bintang 7 dan 10 dosian bintang 6. Selain itu, ada sekitar 20 orang yang memiliki kekuatan dosian bintang 5. Kekuatan dari kelompok Morning ini benar-benar sangat kuat, dan tampaknya mereka benar-benar elah merencanakan rencana ini dengan matang. Tampaknya anggota dari Istana 10.000 Iblis benar-benar tidak menargetkan kemenangan di dalam kompetisi. Pada saat ini semua orang benar-benar mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk terjun ke dalam pertempuran. Energi origin abadi Morning pada saat ini segera melonjak dengan nyala api hitam yang terlintas di pedang hitam yang baru saja muncul. Bayangan pedang hitam ini seketika menyebar dan langsung menghabisi beberapa monster dari klan Hiu Laut. Sementara itu pada saat ini Raja Hiu Laut segera melesatkan tombak miliknya untuk langsung menyerang ke arah Morning. Pada akhirnya dengan kecepatan yang sangat cepat pedang hitam dan tombak hitam bertabrakan secara langsung dan seketika ledakan pada akhirnya terjadi dan seluruh air laut seolah-olah terbalik dan diaduk dan sisa kekuatannya pada saat ini berguncang dan menyebar ke segala arah. Kedua belah pihak segera kembali mundur setelah menstabilkan sosok masing-masing. Morninging pada saat ini memandang Raja Hiu Laut yang galak dengan senyuman. Sementara itu Raja Hiu Laut menatap Morning dengan mata dingin. Raja Hiu Laut segera berkata, sebaiknya Morninging berhati-hati dengan kekuatan kutukan miliknya. Begitu itu selesai berbicara, Morninging dan anggota dari Istana 10.000 Iblis seketika terguncang. Ekspresi ngeri segera terpancar di wajah mereka karena situasi pada saat ini benar-benar telah berubah. Ada perubahan mendadak di tubuh mereka dan beberapa orang bahkan pada saat ini langsung pingsan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan di atas dosian bintang 5 yang pada saat ini sepertinya bisa mampu menahan kekuatan tersebut. Semua orang bergumam, sungguh sangat sial karena origin abadi di tubuhnya berkurang setengahnya. Ada beberapa orang juga di antara mereka yang tidak bisa menggerakkan lengannya. Ada juga di antara mereka yang pada saat ini kehilangan kekuatan spiritualnya. Di antara kerumunan Suesi dan seorang pria berjubah hitam juga pada saat ini segera mengeluarkan desisan dingin. Jelas pada saat ini mereka juga terpengaruh oleh kekuatan kutukan yang baru saja dilesatkan oleh klan Hiu Laut. Ekspresi di wajah Suesi juga benar-benar berubah dan dirinya segera membawa orang-orang berjubah hitam untuk mundur sejenak. Kekuatan Suesi juga telah mencapai tingkat dosian bintang 5, namun meskipun begitu Suesi tampaknya benar-benar tidak akan mampu
Bertarung untuk sementara waktu Morninging juga pada saat ini memiliki ekspresi muram dan segera mengatupkan giginya melihat Morning yang memiliki ekspresi yang cukup jelek. Raja Hiu Laut pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya telah melemparkan kekuatan kutukan kepada Morning. Oleh karena itu, Morning hanya memiliki satu batang dupa tersisa dan setelah dupa tersebut habis, origin abadi di tubuh Morning juga akan segera menghilang. Pada saat itulah dirinya akan segera mengambil kesempatan untuk membantai Morninging dengan sekejap. Mendengar hal tersebut, wajah Morning tiba-tiba menjadi semakin jelek. Pada akhirnya Morninging menggertakkan gigi dan berkata karena dirinya benar-benar memaksa kelompok dari Morning, maka Morning akan memberitahunya konsekuensi dari memprovokasi istana 10.000 iblis. Setelah selesai berbicara, Morninging menutup matanya sebelum akhirnya kembali membuka matanya. Mata Morninging berubah menjadi berwarna merah darah. Pada saat yang sama sumber origin abadinya juga berubah menjadi warna merah darah. Origin abadi Morninging tiba-tiba memancarkan kekerasan yang tidak ada habisnya. Morninging segera meraung dan auranya tiba-tiba meningkat dan tubuhnya menjadi semakin kuat. Morninging segera berteriak kepada anggotanya untuk mematuhi perintah dan mengubah darah mereka menjadi monster iblis. Mendengar hal tersebut, semua orang yang berada di belakang Morninging segera merubah segel tangan masing-masing berdarah tiba-tiba mewarnai separuh air laut menjadi berwarna merah. Morning pada saat ini berhenti berbicara. Omong kosong dan kecepatan tubuhnya masih terus meningkat ketika dirinya bergegas. Raja Hiu Laut juga pada saat ini terkejut dan dirinya buru-buru mengangkat tombak hitamnya. Saat berikutnya mata Raja Hiu Laut tiba-tiba menyusut karena kali ini serangan Morninging benar-benar melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dilapisi dengan api hitam yang ganas. Pedang Morninging pada akhirnya segera menghantam punggung dari Raja Hiu Laut. Armor besi yang digunakan pada saat ini benar-benar robek di bawah lesatan pedang Morninging. Kulitnya juga sedikit robek terkena serangan pedang yang benar-benar menakjubkan. Raja Hiu Laut segera menstabilkan sosoknya dan memuntahkan seteguk darah. Bersamaan dengan hal tersebut, Raja Hiu Laut benar-benar terkejut karena mengetahui origin abadi di tubuhnya juga telah menghilang. Origin abadi pada saat ini mengalir keluar dari lukanya dan tampak berpindah ke tubuh Morning. Sementara itu Morning pada saat ini mengayunkan pedang hitam di tangannya dengan wajah yang dipenuhi senyum jahat. Morning lanjut berkata bahwa sekarang dirinya ingin melihat siapa di antara mereka yang origin abadinya akan mengering terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, ekspresi dari Raja Hiu Laut seketika berubah. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Morninging memiliki metode yang seperti itu. Pada saat yang bersamaan, tubuh Morning segera bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam. Mata Raja Hiu Laut pada saat ini menyipit tajam. Morninging pada akhirnya segera kembali muncul di hadapan Raja Hiu Laut dan pada saat ini origin abadi di sekitar terus mengalir ke tubuh Morninging dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada akhirnya Morninging benar-benar melesatkannya ke arah leher dari Raja Hiu Laut. Mata Raja Hiu Laut juga pada saat ini melotot dan dirinya benar-benar sama sekali tidak bisa bergerak. Namun pada saat pedang tersebut hendak menebas lehernya, Morning segera menghentikan pergerakannya dan mengunci pergerakan dari Raja Hiu Laut. Morninging segera berkata bahwa tujuannya ke sini bukanlah untuk membantai orang-orang dari klan Hiu Laut, tetapi jika dirinya terus memaksa untuk bertempur, Morninging akan menemaninya sampai akhir. Terlebih lagi Morninging memiliki waktu yang hampir-hampir habis dan dirinya tidak ingin terlibat di dalam pertempuran ini. Mendengar hal tersebut, Raja Hiu Laut seketika tertegun. Raja Hiu Laut juga pada saat ini memikirkan anggota-anggotanya yang masih bertempur di dalam pertempuran. Terlebih lagi, semua anggota yang dibawa oleh Morninging memiliki kekuatan yang kuat. Meskipun kelompok dari Hiu Laut pada saat ini memiliki jumlah yang banyak, tetapi mereka sepertinya benar-benar akan segera dikalahkan. Pada akhirnya Raja Hiu Laut pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya jika begitu permasalahannya apa tujuan Morning datang ke sini. Mendengar hal tersebut, Morning segera berkata bahwa Morning tidak bisa memberitahunya mengenai tujuannya, tetapi selama mereka mundur dan berjanji tidak akan mengganggu kelompok Morning, Morning juga tidak akan membunuh anggota dari klan Hiu Laut. Bukankah jika mereka tidak saling mengganggu, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang bagus. Terlebih lagi Morninging dan timnya juga tidak akan mengganggu keberadaan mereka. Morning pada saat ini hanya ingin pergi menuju ke dasar untuk sesuatu hal. Mendengar hal tersebut, Raja Hiu Laut pun segera berkata bahwa itu adalah kediaman mereka. Mereka berada di sini bukan karena mereka menginginkan hal tersebut, tetapi keberadaan mereka juga untuk melindungi sesuatu. Oleh karena itu, jika Morninging ingin pergi ke dasar laut, maka Raja Hiu Laut meminta maaf karena mereka harus melindungi hal tersebut bahkan dengan resiko nyawa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Hiu Laut, Morninging sedikit menyipitkan matanya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya di sini untuk mencari saudara laki-lakinya. Dirinya harus segera pergi ke dasar laut dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang dilindungi oleh klan Hiu Laut. Raja Hiu Laut sedikit terkejut bercampur dengan bingung. Tanpa sadar dirinya bertanya apakah yang dimaksud dengan saudara laki-laki dari Morninging. Apakah nama saudara laki-laki dari Morninging ini adalah Betian Li? Morning pun seketika terkejut saat mendengar Raja Laut
Menyebutkan nama ini, Morning mengangguk dengan berat dan dirinya benar-benar terkejut, karena ternyata Raja Hiu Laut mengenalinya. Morning pada akhirnya segera bertanya apakah Raja Hiu Laut mengenalinya. Raja Hiu Laut pun tersenyum lembut dan dengan ekspresi yang agak jelek di wajahnya segera mulai berbicara. Raja Hiu Laut pun segera berkata bahwa mereka lebih dari sekedar kenalan. Apakah menurut klan Hiu Laut menunggu di sini untuk melindungi harta karun? Mereka tidak melakukan hal itu dan apa yang mereka lindungi adalah iblis besar dan namanya adalah Betian Li. Mendengar hal tersebut, Morning pun seketika tertegun sebelum akhirnya tersenyum pahit. Morning pada akhirnya lanjut berkata sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk bernegosiasi pada saat ini. Morning pada akhirnya hendak menghunuskan pedangnya sementara Raja Hiu Laut segera berkata bahwa dirinya memiliki permintaan kecil. Morning pun sedikit memiliki harapan sebelum akhirnya bertanya apakah Raja Hiu Laut akan mengingkari sumpahnya untuk menjaga hal tersebut. Raja Hiu Laut menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya segera menjelaskan apa yang dirinya inginkan dari Morning. Raja Hiu Laut berkata bahwa dirinya tidak akan mengingkari janjinya untuk melindungi tempat tersebut, namun pada saat ini ada puluhan ribu orang yang berada di sini dan sebagai penjaga ini adalah misi yang terukir di dalam darah mereka. Namun dirinya tahu bahwa Morning sangat kuat dan bagaimanapun juga pertempuran ini benar-benar akan pecah. Namun pada saat ini dirinya ingin bertanya, bisakah Morning dan Raja Hiu Laut bertempur sendirian? Jika Raja Hiu Laut mati dalam pertempuran maka Morning harus melepaskan anggota suku lainnya. Mereka juga tidak akan mengganggu Morning dan Morning bebas melakukan apa saja untuk pergi ke dasar laut. Mendengar hal tersebut, Morning tersenyum dan berkata apakah Raja Hiu Laut yakin dengan keputusannya? Mendengar hal tersebut, Raja Hiu Laut juga tersenyum dan berkata meskipun Morning adalah dosian bintang 8, tetapi pada saat ini juga kekuatan dari Raja Hiu Laut sebanding dengan dosian bintang 8. Dengan begitu jika mereka berdua bertarung dengan seluruh kekuatan mereka maka hasilnya masih belum bisa untuk diputuskan. Morning pun tersenyum sebelum akhirnya berkata agar Raja Hiu Laut jangan khawatir jika dirinya dikalahkan. Morning tidak akan memperlakukan anak buahnya dengan serta-merta. Selain itu jika Morning kalah di dalam pertempuran maka seluruh anggotanya akan bersedia menjadi bawahan dari ikan hiu laut. Kesepakatan pada akhirnya segera terlahir di antara keduanya. Tidak lama setelah itu Raja Hiu Laut pada saat ini segera memerintahkan semua anggotanya untuk berhenti bertempur. Semua orang pada akhirnya berhenti bertempur dan mata mereka segera menuju ke arah Raja Hiu Laut. Orang-orang dari pasukan Morning juga berhenti bertempur dan mengalihkan matanya ke arah Morning. Sementara itu Raja Hiu Laut berteriak kepada para anggotanya. Dirinya berkata bahwa mereka telah bersumpah untuk bertempur berdua. Pemenang dari pertempuran ini akan hidup sementara yang kalah akan mati. Jika Raja Hiu Laut kalah di dalam pertempuran, Morning berjanji tidak akan mengganggu anggota-anggota dari klan Hiu Laut. Sebaliknya, jika Morning kalah, Morning juga berjanji bahwa seluruh anggotanya akan rela menjadi bawahan dari klan Hiu Laut. Semua orang seketika tertegun memandang ke arah kedua pemimpin yang berdiri berdampingan. Sementara itu Morning segera menatap ke arah Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut juga pada saat ini memegang tombak hitam sebelum akhirnya menoleh ke arah Morning. Momentum keduanya pada akhirnya segera meledak dalam waktu yang bersamaan dan air laut di sekitar seketika berguncang. Kedua sosok pada akhirnya segera berubah menjadi bayangan hitam dan melesat bertempur. Dengan intensitas pertempuran yang sangat gila, kedua sosok saling terjalin seperti dua meteorit yang saling bertabrakan. Keduanya saling melesat berselang-seling di dalam pertempuran yang sangat intens. Hanya dalam waktu singkat keduanya benar-benar telah mengalami ratusan bentrokan. Di dalam pertempuran ini keduanya benar-benar terlihat memiliki kekuatan yang imbang. Keduanya mengeluarkan kartu terkuat masing-masing. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini kedua belah pihak segera sama-sama mundur. Keduanya sama-sama menderita kelelahan, tetapi tampaknya Raja Hiu Laut sedikit lebih dirugikan. Sementara itu Morning sedikit lebih baik dan menatap tajam ke arah Raja Hiu Laut. Setelah itu Morning pun melesat dan berteriak bahwa pertempuran ini benar-benar harus segera berakhir. Setelah selesai berbicara, aura dari dosian bintang 8 di tubuh Morning kembali meningkat hingga tahap yang ekstrim. Dalam sekejap mata pada saat ini ada bayangan yang segera muncul di tubuhnya. Morning segera mengangkat tangannya yang menggenggam pedang dan menyerang ke arah Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut benar-benar menyipit. Lalu di tengah-tengah kelelahan yang dirinya alami, sosoknya segera menarik tombak hitam miliknya untuk berhadapan dengan serangan dari Morning. Namun pada saat yang bersamaan sosok Morning tiba-tiba menghilang dan kali berikutnya Morning muncul, dirinya sudah berada di samping Raja Hiu Laut. Morning segera melesatkan serangannya dan tepat ketika serangan pedangnya berjarak satu pukul, benturan pada saat ini segera terjadi yang mengakibatkan sosok Morning seketika terlempar mundur. Sekelompok sosok juga segera bergegas datang dari kerumunan sosok yang baru saja muncul dan berhadapan dengan serangan Morning. Menghela nafas panjang, sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Dan Xiao Yan pada saat ini bergumam, akhirnya Xiao Yan sampai
Ekspresi Morninging dan Raja Hiu Laut pada saat-saat ini berubah dengan kemunculan Xiaoyan. Mata mereka menatap ke arah sosok Xiaoyan yang baru saja muncul tidak jauh di antara mereka. Melihat kemunculan dari Xiaoyan ini, Raja Hiu Laut benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan dan yang lainnya akan benar-benar mengikutinya. Dirinya juga benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang merupakan seorang dosian bintang 5 benar-benar turun ke dalam pertempuran. Raja Hiu Laut pikir, apakah Xiaoyan adalah sosok bodoh yang akan berhadapan dengan seorang dosian bintang 8? Pada akhirnya Raja Hiu Laut pun segera berteriak kepada Xiaoyan ketika dirinya bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Klan Hiu Laut tidak membutuhkan orang asing untuk membantu urusan klan mereka. Sebaiknya pada saat ini mereka segera pergi menjauh dari area pertempuran. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan tersenyum lembut. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan ingin mencari tahu siapa yang melukai teman-temannya dengan parah. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun berbalik menatap ke arah Morninging yang terdiam. Secara logika Xiaoyan seharusnya tidak akan mengenali Morninging, namun ketika Xiaoyan menatap ke arah Morninging, ekspresi aneh segera muncul di sudut mata Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan saudara Genping. Mendengar apa yang berusaha dikatakan oleh Xiaoyan, Morninging pada saat ini tiba-tiba terkejut. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan mengenalinya hanya dalam sekilas. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan lanjut berbicara, jika penampilan Genping seperti ini menurut Xiaoyan, Genping terlihat lebih tampan dari sebelumnya dibandingkan dengan pada saat ini. Mendengar Xiaoyan yang berbicara seperti itu kepada musuh di hadapannya, Raja Hiu Laut benar-benar tercengang. Raja Hiu Laut seketika menyadari tampaknya mereka berdua adalah kenalan lama. Jika begitu permasalahannya, maka nasib dari klan Hiu Laut benar-benar akan semakin tragis. Jika kedua orang ini bersatu dan membentuk kelompok untuk hadapan dengan klan Hiu Laut, maka tentu saja klan Hiu Laut benar-benar akan menderita kerugian yang sangat besar. Xiaoyan yang pada saat ini telah berhadapan dengan Genping, lalu Genping atau yang memiliki nama lain Morning pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiaoyan ternyata bisa mengenalinya. Morning pada akhirnya benar-benar menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa lagi menyembunyikannya. Pada akhirnya Morninging tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa saudara Xiaoyan memang memiliki penglihatan yang bagus, tetapi apakah setelah melihat wajah asli dari Genping pada saat ini akankah mereka masih bisa berteman? Mendengar hal tersebut Xiaoyan tertawa dan berkata Xiaoyan khawatir mereka bukan hanya tidak akan bisa berteman, tetapi mereka harus menjadi musuh. Mendengar hal tersebut Genping tersenyum sebelum akhirnya segera memperhatikan Xiaoyan dengan suara yang dalam. Genping pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sepertinya memang benar apa yang dirinya duga, tampaknya Xiaoyan benar-benar memiliki sebuah rahasia. Mendengar hal tersebut Xiaoyan berusaha untuk mengabaikan perkataan dari Morning. Xiaoyan berpikir bahwa sangat mungkin bagi Morning untuk memprovokasi Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata ternyata Morning juga memiliki rencana selama ini. Morning pun menggelengkan kepalanya dan segera merentangkan tangannya. Ada benjolan hitam kecil di telapak tangannya dan pada saat ini benjolan tersebut terus berdetak. Setelah itu Morninging pun lanjut berkata bahwa Morning pada saat ini mendekati Xiaoyan karena Morning menyadari Xiaoyan memiliki sesuatu. Morning bisa meyakinkan bahwa Xiaoyan benar-benar sama seperti Morning. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan menatap ke arah benjolan hitam di tangan Morning. Hati Xiaoyan menegang dan Xiaoyan berpikir mungkinkah Morning mengetahui tentang pagoda pemurnian. Sementara itu di sisi lain Morning pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa saudara Xiaoyan tidak perlu lagi menyembunyikannya. Suasana percakapan di antara keduanya pada saat ini didengar oleh semua orang dan mereka berpikir bahwa perbincangan ini sangat aneh. Sementara itu Xiaoyan tidak ingin terlibat dalam perbincangan ini dan segera mengalihkan topik perbincangan. Xiaoyan segera berkata kepada Morning bahwa ada hal lain yang ingin Xiaoyan tanyakan. Apakah yang telah saudara Morning lakukan dan apakah saudara Morning pernah bertemu dengan klan Dewa Api Kuno? Mendengar hal tersebut Morninging merenung sejenak sebelum akhirnya mulai menjawab. Morning berkata bahwa dirinya pernah bertemu dengan beberapa tim di gua sebelumnya. Dirinya juga menyadari bahwa di antaranya ada klan dari Dewa Api Kuno, namun sayang mereka telah memprovokasi kelompok dari Morninging dan mereka semua seharusnya sudah mati. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Morninging, Xiaoyan tersenyum dipenuhi dengan niat membunuh. Xiaoyan menatap tajam ke arah Morninging dan segera berkata tahukah dirinya bahwa mereka adalah teman Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya maka tidak akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kata-kata Xiaoyan ini benar-benar memiliki makna yang mengerikan ketika sampai di telinga Morninging. Sementara itu ekspresi Morning juga tiba-tiba berubah dan seluruh tubuhnya dipenuh dengan niat membunuh. Momentum dosian bintang 8 tiba-tiba meledak dan dirinya benar-benar segera mengintimidasi Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut Zudi pada saat ini segera melangkah maju di hadapan Xiaoyan. Zudi berkata kepada Xiaoyan bahwa pria ini adalah dosian bintang 8.
dan menurut pengamatan dari Zudi dirinya memiliki tim yang terdiri lebih dari 100 orang di sisi lain dan kekuatan mereka tidaklah lemah. Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zudi dan menatap ke arah kelompok yang berada di belakang Morning. Setelah itu Xiaoyan menoleh dan menatap ke arah Raja Hiu Laut dan berkata, bagaimana jika mereka pada saat ini bekerja sama? Raja Hiu Laut pun memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh di matanya dan sedikit merenung. Dirinya tidak tahu dari manakah asal Xiaoyan yang merupakan seorang dosian bintang 5. Dirinya juga benar-benar tidak tahu dari manakah Xiaoyan bisa memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kelompok dari Morning. Namun pada saat ini dirinya tidak memiliki jalan lain selain mempercayai Xiaoyan. Bagaimanapun juga ada Zudi yang merupakan seorang dosian bintang 7 di tim Xiaoyan. Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera memandang ke arah Xiaoyan dan berkata, mengapa Xiaoyan membantu mereka? Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab bahwa Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan bisa mengalahkan semuanya. Oleh karena itu dengan mereka yang bergabung sepertinya mereka akan memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Xiaoyan pada saat ini hanya ingin menyelesaikan permasalahannya dan kebetulan klan Hiu Laut juga memiliki permasalahan yang sama dengan kelompok ini. Mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya lanjut bertanya, seberapa yakinkah Xiaoyan? Xiaoyan pun segera menjawab, jika Raja Hiu Laut bisa menahan sisanya, setidaknya Xiaoyan memiliki keyakinan 50%. Raja Hiu Laut pun seketika dipenuhi keraguan di wajahnya. Raja Hiu Laut pun segera berkata kepada Xiaoyan, apakah 50% ini bisa direalisasikan hanya berdasarkan kekuatan dosian bintang 5? Xiaoyan mendengar hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini segera melotot ke arah Raja Hiu Laut dengan sedikit marah. Xiaoyan berkata, apakah ada permasalahan dengan kekuatan Xiaoyan? Jangan meremehkan kekuatan dosian bintang 5 milik Xiaoyan, karena ia telah bekerja sangat keras untuk mencapai level ini. Raja Hiu Laut hendak berbicara, tetapi pada saat yang bersamaan Morning segera meledek kelompok Xiaoyan. Morning bertanya apakah mereka pada saat ini sudah selesai berdiskusi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan akhirnya segera berbalik dan menatap ke arah Morning. Telapak tangan Xiaoyan seketika bergetar dan pedang berat misterius segera muncul melihat Xiaoyan yang hendak berhadapan dengan Morning. Morning juga meledek Xiaoyan. Apakah Xiaoyan benar-benar serius? Xiaoyan pada saat ini mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Morning dengan tajam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok dari Fallen Angel tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut berkata agar Morning jangan khawatir, dan jika Morning ingin melawan Xiaoyan, sebaiknya pada saat ini Morning harus membunuhnya lebih dahulu. Melihat kemunculan dari Fallen Angel ini, mata Zudi pada saat ini tiba-tiba menyusut. Senyum segera muncul di sudut mulutnya. Zudi bergumam di dalam hatinya bahwa Morning ini benar-benar akan berada di dalam permasalahan. Zudi yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik saja benar-benar dipukul mundur oleh monster kecil ini. Zudi memiliki rasa percaya diri kepada Xiaoyan setelah Xiaoyan mengeluarkan boneka ini. Sementara itu di sisi lain Morning hanya tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk kembali bertempur. Setelah selesai berbicara aura dosian bintang 8 Morning kembali berfluktuasi. Morning menyipitkan matanya sedikit dan menatap langsung kepada Xiaoyan. Morning berencana untuk melewati Fallen Angel dan membunuh Xiaoyan terlebih dahulu. Morning pun segera mengulurkan telapak tangannya dan kakinya segera dihentakkan. Di bawah kakinya gelombang besar segera tersebar dan tubuhnya seketika melesat. Sosoknya mencoba menghindari Fallen Angel secara langsung. Sementara itu Xiaoyan masih tetap berdiri dengan santai dan memperhatikan pergerakan dari Morning. Pada akhirnya Morning dengan manuvernya bisa melewati Fallen Angel dan ia sudah berada di samping Xiaoyan. Xiaoyan juga seketika menoleh dan tersenyum sebelum akhirnya segera meledek ke arah Morning. Xiaoyan berkata, apakah menurut Morning kecepatan Morning ini benar-benar sangat cepat? Begitu Xiaoyan selesai bicara, Fallen Angel yang awalnya terdiam segera menoleh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan sepasang mata biru yang tampak terlihat jahat. Fallen Angel pun seketika melintas dengan ledakan yang ditimbulkan di bawah jejak kakinya. Dalam waktu singkat pada akhirnya Fallen Angel benar-benar sudah berada di hadapan Morning. Fallen Angel segera melesatkan tinjunya, sementara Morning melesatkan pedang hitam miliknya. Morning pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya apakah ini adalah sosok boneka. Namun Morning segera menekan pemikirannya dan segera berfokus kepada lesatan pedangnya. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan pedang Morning yang beradu dengan tinju dari Fallen Angel. Desen energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera menyebar dengan kedua belah pihak yang masih bertahan menyadari kekuatan besar yang ditimbulkan oleh Fallen Angel pada saat ini. Morning segera berteriak dengan marah. Cahaya hitam melonjak dari pedang Morning sebelum akhirnya membentuk sebuah perisai. Kedua kekuatan benar-benar terus beradu dengan kecepatan yang stagnan. Kedua belah pihak masih belum ada yang
Mengalah hingga pada akhirnya retakan segera muncul di perisai milik Morning. Morning pun seketika terkejut, sementara Xiao Yan sedikit tersenyum. Pada akhirnya retakan benar-benar menyebar dan perisai dari Morning benar-benar dihancurkan. Sosok Morning juga segera melesat mundur dan menatap tajam ke arah Fallen Angel. Sementara itu Fallen Angel Tifak menghentikan tinjunya dan sosoknya langsung melesat ke arah Morning. Fallen Angel kembali melesatkan tinjunya dengan gerakan yang tidak mewah. Morning benar-benar berkeringat menatap ke arah Fallen Angel yang kembali melesat. Morning berusaha untuk melesat melarikan diri, tetapi bagaimanapun juga kecepatan dari Fallen Angel benar-benar sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Morning melesat, Fallen Angel akan selalu bisa menyusul Morning. Pada akhirnya keduanya pada saat ini benar-benar berbenturan, sementara Xiao Yan masih terlihat tenang sambil nyebat rokok Magnum. Morning benar-benar menyipitkan matanya karena Morning tidak bisa mengalahkan Fallen Angel setelah ratusan benturan. Pada saat ini Morning benar-benar masih belum bisa menyentuh Fallen Angel. Fallen Angel juga masih belum bisa menjatuhkan Morning, tetapi meskipun begitu Tinjuing pada saat ini dipenuhi dengan banyak luka dan terlihat berdarah jelas. Pada saat ini tubuh fisik Morning benar-benar tidak bisa bertahan melawan benturan bersama dengan Fallen Angel. Bersamaan dengan Morning yang pada saat ini melawan Fallen Angel, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya. Xiao Yan merasakan hawa dingin dan pada saat ini Xiao Yan menoleh. Xiao Yan melihat sesosok tubuh melintas kerumunan dan bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama Zudi juga pada saat ini bergegas keluar dari samping dan menghentikan sosok tersebut. Zudi pada saat ini berkata kepada Xiao Yan agar Tuan Muda Xiao Yan berhati-hati. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada anggota istana 10.000 iblis yang menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan menoleh ke arah Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pada saat ini segera mengerti arti tatapan dari Xiao Yan dan segera memerintahkan anggotanya untuk segera bertempur. Aura Dosian bintang 8 miliknya juga pada saat ini segera melonjak dan sosoknya bersiap untuk bertempur dengan kekuatan dari Raja Hiu Laut. Pada saat ini setidaknya dirinya bisa berhadapan dengan 3 orang Dosian bintang 7, sementara itu Zudi pada saat ini akan bisa berhadapan dengan 2 orang Dosian bintang 7 dengan beberapa orang kuat yang berada di bawah Dosian bintang 7. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan menghitung kekuatan dari kedua belah pihak yang bertempur secara keseluruhan. Pada saat ini tim Xiao Yan benar-benar lebih banyak jika dibandingkan dengan tim dari Istana 10.000 Iblis. Tetapi meskipun begitu kekuatan dari orang-orang Istana 10.000 Iblis jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kelompok mereka. Oleh karena itu Xiao Yan juga seketika menyadari bahwa dalam waktu singkat sepertinya akan banyak orang di anggota klan Hiu Laut yang almarhum. Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar harus segera menyelesaikan pertempuran bersama dengan geng Ping. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mengatur rencana agar bisa memenangkan pertempuran kali ini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir, pada saat ini ada sosok Dosian bintang 7 yang mendekati Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka segera berteriak agar mereka pada saat ini membunuh sosok Xiao Yan. Bagaimanapun caranya tiganya pun segera memancarkan niat membunuh yang kuat dan segera melesat untuk membunuh Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Xiao Yan merasakan kehadiran dari Raja Sisik Naga dan Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Raja Sisik Naga. Xiao Yan bertanya berapa lamakah Raja Sisik Naga akan tinggal di sana. Xiao Yan tahu bahwa Raja Sisik Naga sudah bangun sejak lama dan mengapa dirinya pada saat ini tidak keluar. Setelah selesai berbicara sesosok pun muncul di samping Xiao Yan. Dalam sekejap sosok itu lebih tinggi daripada Xiao Yan dan terlihat sangat kuat. Sepasang mata merah yang dipenuhi dengan dominasi. Pada saat ini bisa terlihat sosoknya memakai armor besi yang sangat bagus, dan jelas ini dibuat khusus untuk Raja Sisik Naga oleh Ding Yue. Raja Sisik Naga pada akhirnya merentang tubuhnya dan segera tertawa sebelum akhirnya lanjut berbicara. Raja Sisik Naga berkata bahwa butuh waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh baru ini. Setelah selesai berbicara Raja Sisik Naga pun menatap ke arah 3 sosok yang menyerang dan bertanya apakah hanya ada 3 sampah yang berada di sini. Jika begitu permasalahannya maka serahkan ketiganya pada saat ini kepada Raja Sisik Naga. Setelah selesai berbicara Raja Sisik Naga pun menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya kepada Xiao Yan apakah ada senjata yang cocok untuk digunakan oleh Raja Sisik Naga. Xiao Yan pun hanya terdiam sebelum akhirnya mengulurkan pedang berat misterius ke arah Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga pun sontak menolak apa yang baru saja diberikan oleh Xiao Yan. Raja Sisik Naga memandang ke arah pedang berat misterius dengan ekspresi jijik. Dirinya lanjut berkata bahwa itu hanyalah seonggok balok yang diperbesar. Raja Sisik Naga pun segera menoleh ke arah 3 sosok yang bergagas dan pada saat ini dirinya tertarik kepada tombak yang digunakan oleh salah satu dari Dosian bintang 7 tersebut. Raja Sisik Naga
pun lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini membutuhkan tombak yang sangat indah itu. Raja Sisik Naga pun hendak bergegas tetapi Xiaoyan segera menahan pergerakan dari Raja Sisik Naga. Xiaoyan meminta Raja Sisik Naga untuk menunggu sejenak karena Xiaoyan pada saat ini merasa kekuatan dari Raja Sisik Naga hanyalah dosian bintang 4. Raja Sisik Naga juga pada akhirnya tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Dirinya menamparkan pahanya dan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar lupa. Setelah itu Raja Sisik Naga pun tersenyum malu sebelum akhirnya meminta origin abadi kepada Xiaoyan. Raja Sisik Naga lanjut berkata bahwa tanpa kekuatan origin abadi maka tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pun tidak berbasa-basi lagi dan segera menyerahkan cincin penyimpanan miliknya. Di dalamnya ada 100 juta pil origin abadi yang cukup bagi Raja Sisik Naga untuk menghambur-hamburkannya. Xiaoyan menyaksikan Raja Sisik Naga yang mengeluarkan puluhan juta pil origin abadi sebelum akhirnya menuangkannya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama 3 orang dosian bintang 7 yang sebelumnya menyerang pada saat ini sudah sampai. Raja Sisik Naga pun segera menoleh dan berkata agar menyerahkan ketiganya kepada Raja Sisik Naga dan Xiaoyan tidak perlu khawatir. Setelah selesai berbicara Raja Sisik Naga pun pada saat ini segera melesat sosoknya segera menghampiri pemilik tombak yang diinginkan oleh Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga pun seketika meraung dan pada saat ini cakarnya segera berubah menjadi seukuran 100 meter. Cakar ini segera dihempaskan ke arah dosian bintang 7 yang memegang tombak. Serangan ini tampak terlihat kuat, tetapi meskipun begitu dosian bintang 7 yang dihadapi oleh Raja Sisik Naga bukanlah dosian bintang 7 kaleng-kaleng. Sosoknya segera mengeluarkan origin abadi dan segera melambaikan tombaknya untuk bertemu dengan cakar dari Raja Sisik Naga. Benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak. Keduanya seketika sama-sama mundur dan cakar dari Raja Sisik Naga pada saat ini segera mengecil. Tetapi meskipun begitu Raja Sisik Naga pada saat ini segera kembali melesat. Kedua belah pihak kembali berhadapan dan Raja Sisik Naga segera mengeluarkan kemampuannya. Sementara itu dosian bintang 7 ini segera memerintahkan yang lainnya untuk bergegas membunuh Xiaoyan. 2 orang dosian bintang 7 dan beberapa orang dosian bintang 6 pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini berniat untuk segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini Raja Sisik Naga benar-benar setelah melesatkan serangannya ke arah dosian bintang 7, kecepatan dari Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar meningkat dan hal tersebut membuat dosian bintang 7 yang memegang tombak terkejut sebelum dirinya bisa mengangkat tombaknya untuk menahan serangan dari Raja Sisik Naga. Pada saat ini cakar Raja Sisik Naga benar-benar segera merobek dan memotong kepalanya. Setelah itu Raja Sisik Naga pun tersenyum dan mengambil tombak dari sosok tersebut. Raja Sisik Naga juga pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan yang dimilikinya setelah lama berkawan dengan Xiaoyan. Tentu saja Raja Sisik Naga tahu kebiasaan dari tim Fearless. Sementara itu di sisi lain 2 orang dosian bintang 7 dan beberapa dosian bintang 6 pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan Raja Sisik Naga juga pada saat ini segera menghalangi pergerakan mereka. Raja Sisik Naga segera berkata bahwa musuh mereka adalah Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga pada akhirnya segera melesat dan segera terjun ke dalam pertempuran ini. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan Raja Sisik Naga telah menghancurkan beberapa di antara mereka. Namun saat kali berikutnya dirinya hendak bergegas, tiba-tiba sosoknya berhenti. Dirinya seketika menguntahkan seteguk darah dan dirinya mengutuk di dalam hatinya. Melihat hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini terbang menuju ke arah Raja Sisik Naga. Xiaoyan segera bertanya kepada Raja Sisik Naga apakah dirinya pada saat ini terluka. Raja Sisik Naga menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar terlalu bersemangat. Dirinya terlalu berlebihan menggunakan kekuatannya dan tubuh ini tampaknya tidak mampu menampung kekuatan tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya karena memang perlu pengadaptasian. Untuk hal tersebut perlu waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan Raja Sisik Naga ke tingkat puncaknya. Dengan kekuatan fisik yang seimbang Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Raja Sisik Naga apakah kekuatan Raja Sisik Naga sebelumnya. Dosian bintang 7 mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga berkata dengan marah, Xiaoyan pada saat ini jangan meremehkan kekuatannya. Jika dirinya bisa kembali ke kondisi puncaknya dirinya seharusnya bisa menerobos ke doyan bintang 9 atau bahkan dogat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya melirik Raja Sisik Naga seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera memerintahkan Raja Sisik Naga untuk segera memulihkan dirinya. Raja Sisik Naga pun mengangguk dan pada saat ini bersiap untuk segera memulihkan diri. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini suara benturan segera terdengar di kejauhan. Keduanya pada saat ini segera menoleh dan segera melihat bahwa pertempuran pada saat ini benar-benar sangat mengenaskan. Xiaoyan juga pada saat ini dapat melihat dengan jelas adegan di depannya yang membuat mata Xiaoyan sedikit menyusut.
Sesosok pada saat ini segera terbang mundur dan sosok tersebut Fallen Angel Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut karena kekuatan dari Fallen Angel ini sebanding dengan kekuatan fisik dari God tidak peduli seberapa kuatnya Morninging dirinya, hanyalah seorang dosian bintang 8, dan akan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Fallen Angel Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Fallen Angel akan tersingkir seperti ini dan Xiao Yan berpikir ada sesuatu di dalam tubuh Morning. Sebuah firasat buruk pada saat ini segera muncul di hati Xiao Yan. Sementara itu Morninging pada saat ini berdiri tegak di kejauhan dengan darah yang mengalir di tinjunya. Jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat Morninging dalam menghadapi Fallen Angel, Morninging benar-benar menderita kerugian. Sementara itu pada saat ini tubuh dari Fallen Angel yang melesat segera berhenti dan menstabilkan sosoknya. Xiao Yan pada saat ini segera memanggil Fallen Angel. Dan Xiao Yan bisa melihat ada retakan di lengan kiri. Ya, Xiao Yan kembali terkejut dan bertanya-tanya metode apa yang digunakan oleh Morninging hingga mampu membuat Fallen Angel seperti ini. Raja Sisik Naga juga saat ini benar-benar terkejut. Dirinya telah lama mengikuti Xiao Yan dan dirinya secara alami mengetahui kekuatan fisik dari Fallen Angel. Raja Sisik Naga pada akhirnya bergumam bahwa tampaknya orang yang bernama Morning ini tidaklah sederhana. Sementara itu pada saat ini Fallen Angel hendak bergegas, tetapi pada saat yang bersamaan Dinggi Wei pada saat ini segera memperingatkan Xiao Yan bahwa batasan dari Fallen Angel akan segera habis. Xiao Yan pun segera menggerakkan pikirannya dan Fallen Angel pada saat ini segera berhenti. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera menarik Fallen Angel di kejauhan. Pada saat ini Morninging juga melihat Fallen Angel yang pada saat ini ditarik mundur oleh Xiao Yan. Morninging pada akhirnya segera berkata bahwa itu benar-benar boneka yang tangguh. Boneka itu benar-benar agak sulit dihadapi dan pantas saja Jiang Ya dari aliansi Dosian telah mati di tangan Xiao Yan. Ternyata Xiao Yan benar-benar memiliki boneka yang seperti itu yang dapat membantunya. Namun pada saat ini mengapa Xiao Yan menarik boneka tersebut dan apakah Xiao Yan takut Morning akan menghancurkannya? Xiao Yan pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Morning dan lanjut berkata bahwa misinya telah selesai. Oleh karena itu pada saat ini biarkan Xiao Yan datang dan berdiskusi dengan Morninging. Setelah selesai berbicara momentum Doisan bintang 5, Xiao Yan pada saat ini seketika melonjak. Momentum ini mungkin tampak terlihat menakutkan tetapi di hadapan seorang Dosian bintang 8. Momentum Xiao Yan ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan momentum dari Morning. Morninging juga segera ke arah Xiao Yan. Apakah Xiao Yan benar-benar yakin akan berhadapan dengan seorang Dosian bintang 8 hanya dengan kekuatan Dosian bintang 5? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum sedikit dan pada saat ini ada kekuatan yang muncul di tubuh Xiao Yan. Untuk waktu yang lama Xiao Yan pada saat ini secara alami tahu bahwa kekuatan Morning benar-benar membuatnya kewalahan. Jika Xiao Yan ingin mengalahkan Morning maka ia pada saat ini harus mengeluarkan kartu terkuatnya. Xiao Yan juga pada saat ini segera bergegas melangkah ke depan. Xiao Yan pada saat ini melesat ke arah Morninging dan menatap ke arah Xiao Yan yang mendekat. Mata Morninging pada saat ini sedikit menyipit menatap ke arah Xiao Yan. Selama perjalanan sebelumnya Morning sangat mengetahui tentang karakter dari Xiao Yan ini. Xiao Yan sama sekali bukanlah orang yang gegabah dan Xiao Yan adalah orang yang cerdik. Selama pertempuran yang disaksikan oleh Morninging sebelumnya Xiao Yan benar-benar selalu berada dalam kendalinya semua. Musuhnya benar-benar selalu berada di bawah kendali dari Xiao Yan, hingga pada akhirnya Xiao Yan bisa memenangkan pertempuran bermodalkan pemikiran ini. Morninging pada saat ini menyadari bahwa Morninging benar-benar tidak boleh gegabah. Pada akhirnya momentum Dosian bintang 8 Morninging segera kembali meledak. Meskipun kekuatan Morninging masih terlihat kuat, tetapi pada saat ini Morning tidak sekuat seperti sebelumnya. Tentu saja pertempuran dengan Fallen Angel benar-benar telah membuat kerugian kepada Morninging. Morning pada akhirnya tanpa ragu-ragu pada saat ini segera menggenggam pedang hitam di tangannya. Sosoknya seketika bergegas melesat ke arah Xiao Yan dengan pedang yang terhunus. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini benar-benar ternganga. Lalu di antara kedua belah pihak, yakni Raja Sisik Naga dan tim Fearless pada saat ini mengepalkan tangan mereka untuk Xiao Yan selama pertempuran. Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini juga mengeluarkan keringat dingin untuk Xiao Yan. Dirinya pada saat ini benar-benar pesimis terhadap Xiao Yan di dalam pertempuran melawan seorang Dosian bintang 8 yang menurutnya